Oke, akhirnya dengan beli wine belly tender di Caribbean masih ya, ingin membagikan the last tips number 7 how to improve our English skills. Oke, di sini akan sedikit berbeda situasinya karena kita masih dalam kondisi pandemik di mana traveling masih terbatas bagi para tamu dan bagi kita semua tentunya. Tapi tipsnya adalah bisa disimpan dan bisa di-prepare diri kalian. Invest for travel to go. Invest to go. Invest. Nabunglah istilahnya ya, nabung dan persiapkan untuk perjalanan selanjutnya. Apa maksudnya nih? Jadi buat teman-teman, adik-adik yang mungkin memiliki penghasilan ataupun masih dikasih uang jajan, punya ekstra, sisihkan, tabung di celeng-celengan atau di bank atau di LPD atau di mana ya, tabung sedikit demi sedikit kumpulin. Karena nanti kalau kondisi udah kembali normal, pergunakan uang itu mungkin kalian tuh buat jalan-jalan. Asik dong. Jalan-jalan ke mana? Caranya jalan-jalan ke tempat ataupun ke negara lain di mana mereka pergunakan bahasa Inggris sebagai bahasa basicnya. Misalkan Australia, Singapura bisa juga. Hey, how are you today? Itu ya Singapura ya. Jadi atau ke Amerika, kalian akan menemukan orang-orang tentunya menggunakan gimana sih American English itu. Atau misalkan kalian mau berkunjung ke Inggris, kalian akan mempelajari gimana British English. Stay di sana mungkin selama 7 hari, 1 minggu. Beli belum pernah melakukan traveling seperti itu ya, tapi beli akhirnya apa? Beli traveling karena dalam proses dalam menjalani pekerjaan beli. Dan itulah akhirnya yang membuat beli berbeda ataupun merasakan perubahan dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi nabung, di saat kalian pergi ke tempat tersebut, ke negara tersebut, kalian akan mempergunakan bahasa Inggris setiap saat dengan orang lain, dengan lingkungan juga. Kalau kalian pergi dengan keluarga, atau dengan istri, suami, pacar, dengan anak, mungkin di saat kalian berinteraksi dengan keluarga sendiri, kalian menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah kita. Namun di saat kalian berinteraksi mau beli apa-apa, misalkan berkunjung kemana, kalian harus mempergunakan bahasa Inggris. Di sanalah intensitas kalian tuh benar-benar secara tidak langsung akan dibentuk, akan proses untuk komunikasi yang benar-benar intens itu di sanalah yang akan terjadi. Namun gimana halnya? Sama seperti saya juga jarang punya tabungan ya sampai sekarang. Dari dulu apalagi waktu masih sekolah, apa yang harus bisa lakukan gitu. Saat ini masih agak kurang karena kan sedikit ada tamu yang traveling, mungkin malahan nggak ada ya, cuman ada orang-orang bule yang memang ekspatriat yang tinggal di Bali. Kalau kalian punya kesempatan bertemu sama mereka, manfaatkan waktu itu untuk kalian berkomunikasi dengan mereka. Atau misalkan kalian mendapatkan teman di WhatsApp ataupun di mana, coba aja chat dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga kalian tuh benar-benar berinteraksi dalam keadaan real dengan orang bule. Ya, dan nanti kalau memang kondisi udah pulih, traveling orang udah turis sudah banyak datang lagi, astungkaro suatu saat nanti, manfaatkan waktu senggang kalian bermain entah ke Pantai Kuta, kalau kalian keluar berjemur atau kemana yang ada banyak bulenya, iseng-iseng aja ngobrol, hi how are you sir, my name is, kan ada kan mungkin program sekolah mana itu pernah beli lihat, mereka diharuskan terjun ke objek wisata mencari data-data tentang tamu kalau nggak salah. Sama prinsipnya, walaupun kalian bukan dari sekolah, bukan program sekolah, itu adalah program dari kalian sendiri, iseng-iseng aja jalan. Hey, where are you from, sir? I'm from Bali. I'm originally from Bali, misalkan gitu kan. I'm from Tampak Siring. Have you been to Tampak Siring? We have nice, beautiful, holy water spring temples. We call Tercampur. We have Gunung Kawi Temple. There's so many kopi luwak also in Tampak Siring. You should come to visit Tampak Siring. Siapa tahu secara tidak langsung ternyata tamunya itu tertarik, oh bisa nggak antarin? Oh, kalian bisa jadi guide-nya. Itu kesempatan yang sangat luar biasa. Kalian akan nempel sama tamunya, ngomong terus dan astungkaro mesari ya. Jadi itu yang terakhir. Coba cari peluangnya di mana kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk komunikasi sama mereka. Atau kalau nggak ada bulenya, coba cari ibu guru atau bapak guru kalian yang pernah ngajarin kalian berbahasa Inggris. Karena saat ini kan mungkin sekolah sangat sulit. Cobalah telepon SMS, Pak, Bu, saya mau belajar bahasa Inggris, tolong dong saya diajarin, saya mau praktek ini. Bisa nggak nemenin saya ngobrol sama setengah jam?
setengah jam itu sangat berarti. Dan kalian tuh akan dibimbing, oh ini loh pengucapannya benar, ini loh pakai grammar yang benar, itu akan sangat berarti. Tolong ibu bapak guru bahasa Inggris yang ada di rumah, tolong dong dibantu anak-anak yang lainnya. Jadi itu saran dari saya, dari Bli, dan itu pun berdasarkan pengalaman Bli di sini, sehingga kenapa Bli itu sangat yakin dengan tips-tips ini, karena Bli merasakan Bli sudah melakukannya tanpa melalui teori seperti ini. Karena Bli udah dari perjalanan sekolah sampai akhirnya Bli bekerja, ternyata disinilah letak perubahannya ketika kita benar-benar intens mempergunakan bahasa itu setiap saat dan didukung oleh kita belajar lagi, baik dari buku, dari orang lain, dari internet lah, cara grammar yang baik, pengucapan yang baik, akhirnya kita pasti akan bisa. Oke, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa takut dengan belajar bahasa Inggris, karena itu adalah modal kita kalau kita ingin terjun ke dunia pariwisata. Dengan bermodal bahasa Inggris yang baik, skill apapun kita akan bisa pelajari. Namun berbahasa Inggris itu akan membutuhkan sebuah proses. Jadi jangan pernah menunda waktu untuk namanya belajar berbahasa. Semoga nanti program dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan akan menambah jam pelajaran bahasa Inggris, dan saya sendiri berkeinginan suatu saat nanti mudah-mudahan saya bisa, terutama yang mungkin skala kecilnya baik itu di rumah saya ataupun mungkin di Banjar, mudah-mudahan saya bisa membuat sebuah entah grup ataupun membuat sebuah forum di mana saya bisa mungkin mengundang teman-teman yang memang berbahasa Inggris, baik itu bule ataupun guru-guru bahasa Inggris, untuk memberikan arahan ataupun pelatihan-pelatihan kepada anak-anak adik-adik di Banjar di rumah, sehingga mereka bisa lebih aktif berbahasa Inggrisnya di setiap kesempatan. Oke, semoga bermanfaat. Kembali lagi dengan Beliwan Bulletender, mohon maaf kalau ada yang salah, dan silahkan dikoreksi kalau ada tips-tips yang salah, mungkin apa penyampaian saya yang salah. Tapi intinya adalah apa yang saya sampaikan ini adalah pure mengenai dari pengalaman saya sendiri, gimana proses saya itu untuk belajar berbahasa Inggris. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan hasil yang baik bagi kita semua. Selamat berjuang, selamat belajar, dan semoga sukses. Ciao.